Nama saya Tia, usia saya 34 tahun, saya wanita karir yang sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, ibu dari 2 orang putri. Jadi aku tuh nggak pernah tahu apa yang aku alamin itu yang dinamakan eczema. Nah terus sejak hamil anak pertama, itu kayak kulit itu gatel-gatel sampai nggak bisa aktivitas hari-hari. Eczema aku itu kan di kaki dan di tangan. Jadi kalau misalnya hari-hari aku kan membersamai anak-anak itu nggak jauh-jauh dari air, cuci piring, mandiin anak gitu kan. Yang aku lakukan itu adalah apotik, cari obat untuk menghilangkan gatal-gatalnya, dan ternyata itu obatnya itu ada logo K gitu kan, dan itu aku nggak pernah tahu logo K itu tuh sebenarnya apa, sampai akhirnya hamil anak kedua dan itu mulai cari tahu sebenarnya apa sih produk-produk yang alami. Kalau sudah muncul di tangan atau di kaki, itu tuh kan rasanya gatel banget. Biasanya tuh yang aku cari itu tuh kayak krim gitu kan, tapi kan lama-lama aku ngerasa kayak ketergantungan sama krim itu. Nah, kalau itu sudah muncul, gatel banget sampai nggak bisa tidur kadang-kadang gitu kan. Jadi kayak aku tengah malam tuh kebangun cuma karena untuk ngegaruk aja gitu kan. Karena akunya eczema itu, aku nggak sadar kalau misalnya ternyata itu bisa menurun ke anak-anak. Jadi putri pertama aku lahir dengan dermatitis atopi, coba cari tahu adalah gimana cara menghilangkannya, tapi nggak tahu produk apa gitu. Jadi aku hanya pakai produk yang di pasaran aja, nggak pernah tahu untuk baca ingredients, ataukah itu natural atau yang berbahan kimia, itu aku nggak pernah tahu. Sampai akhirnya hamil putri kedua, aku coba cari tahu dan mulai kayak takutnya dia lahir dengan dermatitis atopi juga kan, karena itu turunan. Dan mencoba untuk mencari-cari produk dan beneran ternyata setelah dia lahir itu muncul juga dermatitis atopi. Struggle-nya adalah mereka kulitnya kering banget dan nggak bisa yang namanya digigit sama nyamuk. Kalau udah digigit nyamuk, meskipun kita udah pakai produk apa-apa, lihat ada satu nyamuk yang nempel gitu kan, pasti langsung merah. Dan merah itu nggak kayak orang pada umumnya. Jadi merahnya itu tuh yang langsung membesar, mereka garuk sampai bisa berdarah. Nah itu yang membuat aku kayaknya suka kadang-kadang nangis gitu ngelihatnya tuh, kasihan gitu kan, apalagi mereka tuh anak perempuan gitu kan, jadi kayak yang takutnya mereka malu juga dengan diri sendiri gitu. Jadi ya gimana caranya aku juga buat menenangkan diri sendiri sebelum menenangkan mereka gitu. Biasanya tuh muncul tuh malam itu tengah malam sih, durasinya tuh di antara 12 itu sampai pagi, sampai jelang subuh itu biasanya gitu. Aku nggak ngerti itu efek detox dari tubuh atau gimana, cuma yang pasti itu ngeganggu banget karena nggak bisa tidur saking gatelnya gitu kan. Kalaupun digaruk mungkin hilang gatelnya, tapi akan jadi perih dan biasanya tuh jadi berdarah tiap kena air sih biasanya, karena kan eczema aku tuh di tangan, di jari-jari dan di kaki dan di sela-sela jari gitu. Apalagi kalau misalnya kayak nyuci piring, mandiin anak-anak gitu. Sampai pernah aku nangis-nangis nelpon suami, aku nggak bisa cuci piring, tangan aku sakit banget gitu kan ya, karena yang udah kayak ada isi air gitu, kayak kecil-kecil gitu. Oh, enggak, kalau anak-anak itu dermatitisnya ketika ya digigit nyamuk itu. Jadi kalau yang aku perhatiin selama ini, setiap mereka keluar rumah digigit nyamuk, nah itu langsung muncul gitu kan ya. Kayak digigit nyamuk satu tapi nyebar gitu. Dua-duanya tuh ada alergi gitu. Dulu bisa sampai ke muka-muka alerginya. Dan nggak ngerti itu tuh apa penyebabnya, makan semua udah dikurangin. Sampai aku tuh pernah jadi vegan karena karena kan nggak bisa yang namanya telur dan segala macamnya gitu. Jadi vegan masih nggak ngaruh juga, udahlah aku cobain semuanya gitu kan ya. Gitu. Soalnya kan kalau ke udah
habis entah berapa banyak ke dokter anak gitu kan, dokter anak bilang cobain semuanya gitu kan, jadi belum terpecahkan kalau ke anak-anak gitu. Oh, dari bayi. Dari bayi usia 1 bulanan. Kalau yang pertama ini dari 1 bulanan itu dia cuma kan karena nggak ngerti kan, ternyata itu dermatitis atopi itu masuk dalam golongan eksema kan, gitu. Gonta-ganti dokter anak tuh kayak belum ada yang cocok. Kalau yang kedua ini muncul di usia 4 bulan. Tapi sekarang udah mulai berkurang, tinggal menghilangkan bekas-bekasnya aja yang itu juga struggling banget. Bahkan aku nggak pernah sadar ternyata setelah dilaluin yang kedua itu sampai alergi di muka, di pipinya, ruam, dan itu dia garuk, sempat sampai berdarah. Ada fotonya, aku punya dia foto sampai berdarah itu. Awalnya ya itu, aku mencoba dari satu dokter ke dokter yang lain, semua tuh diresepin dengan salep. Dan aku tuh nggak pernah tahu yang namanya salep itu ada logo K, itu yang namanya keras. Jadi udah dipakein aja terus, nggak pernah yang mencoba untuk cari tahu, sampai akhirnya ada temen yang coba deh ganti ke yang alami gitu. Bahkan untuk ganti yang ke alami aja kesulitan nyari referensi produknya apa. Ya cari-cari di marketplace gitu, dan cuma dengan baca-baca aja, nggak pernah tahu. Sampai yang hamil putri kedua itu gabung dengan komunitas, orang-orang semua pada coba deh ada Yukali gitu kan ya. Terus aku nggak pernah tahu Yukali itu produk apa ya gitu kan ya. Nggak pernah ketemu di marketplace gitu kan, nggak pernah mencari tahu, kayak nggak pernah muncul iklannya gitu kan. Terus ya udah aku coba search. Justru yang pertama aku cari itu sabun cuci muka, bukan untuk yang berkaitan dengan eksema kan. Akhirnya nyari lagi, oh cocok dengan sabun cuci mukanya, terus aku cobain ada sabunnya. Jadi aku pernah lihat deskripsinya untuk eksema yang lavender dan lemon. Aku coba yang lemon, wah cocok nih, anak-anak suka wanginya gitu kan. Nah, terus aku coba yang lavender, anak-anak juga suka gitu kan. Akhirnya aku cocok juga kan makainya. Ya udah coba perlahan-lahan ganti ke Yukali, kenal sama Yukali gitu. Dari hamil udah hampir 2 tahun sih pakai Yukali. Jadi sebelum pakai Yukali itu kan aku belajar soal tentang essential oil, yang produk-produk alami yang esensial. Nah, aku nyoba beberapa produk itu, kok wanginya lebih kayak ke sintetik ya gitu kan ya. Jadi karena aku sudah terbiasa dengan wangi-wangi esensial, begitu nyoba produk yang katanya alami, pertama aku cium dulu gitu kan. Kalau misalnya itu wanginya terlalu sintetik, biasanya aku nggak percaya. Nah, sampai ketemu Yukali, back off. Nah, itu aku coba lavendernya itu tuh nggak yang kayak produk-produk lain gitu. Dari situ, oh ya udah gitu. Apalagi aku baca ada EcoCert-nya kan. Ya beralihnya ke Yukali. Dan lavender, lemon, itu semuanya wanginya wangi bukan sintetis, jadi aku percaya gitu. Bukan nggak ada perubahan ya, cuma kayak aku kayak ngebandingin itu, pertama ya itu dari baunya dulu aja. Kayaknya kalau dari baunya aja udah nggak enak gitu. Aku sempat ngebandingin produk back off dari 2 produk yang katanya natural juga gitu kan, tapi ternyata di anak-anak nggak suka, dia nggak terima gitu kan ya. Maksudnya baunya mereka udah nolak dulu kan gitu. Balik lagi ke Yukali yang back off-nya mereka suka, perubahannya nggak ada sih kayaknya ya, kurang ada. Berapa ya, pertama itu sabun cuci muka, lotion, argan oil, back off itu tadi. Kalau kayak Mami and Me semua suka, lemon lavendernya tuh suka. Enaknya itu kalau di rambut itu nggak bikin kasar, karena kan aku pakai buat rambut juga kan, karena dia bisa untuk badan dan rambut. Udah aku pakai untuk rambut sekalian, itu enak, nggak bikin kasar rambut. Dan anak-anak juga kayak kan rambutnya juga, karena mereka tipe rambut yang kering,
pakai Mami Eni nggak yang bikin jadi kayak kasar. Facial washnya awet karena dia sedikit aja itu udah ngecover semua kan ya, udah ngecover satu muka gitu kan. Dan enak sih, maksudnya nggak yang kayak banyak busanya, dan aku nggak suka yang cuci muka terus busa kemana-mana. Nah itu enak banget sih, jadi lembab aja, enak. Kalau produk alami itu kan nggak langsung kita bisa rasain ya, cuma memang berbulan-bulan aku pakai itu di kulit juga jauh lebih lembab gitu kan. Biasanya kan ada produk yang kita udah selesai mandi jadi kayak kenceng ketarik gitu kan. Nah ini enggak, kayak memang nggak pakai apa-apa aja gitu, lembab alami aja. Ada produk yang nggak berbusa tapi dia licin banget sampai susah banget ngilangin licinnya itu. Nah kalau Eucalyptus itu enggak gitu. Jangan Pak buat belajar lagi, lebih banyak lagi cari tahu sesuatu hal yang alami gitu kan, karena kita udah terlalu dimudahkan sama teknologi sama lingkungan gitu kan, jadi suka lupa gitu kalau segala sesuatu yang alami itu masih ada dan berguna banget buat kita.